Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 4 Desember 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil diceritakan saat Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Banyak orang datang berbondong-bondong membawa orang-orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan semuanya pada kaki Yesus dan mereka disembuhkan. Selain itu Yesus mengajak para murid untuk berbagi kebaikan dengan mereka yang datang. Ia berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang ini." Ia mengajak para murid untuk memberi mereka makan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dilakukan Yesus pada mereka yang menderita, yang sakit, luar biasa. Ia tidak hanya menyembuhkan mereka, tetapi Ia juga memberi mereka makan, memberikan harapan baru bagi mereka. Ini menegaskan cinta, kepedulian, dan kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Hari ini kita mendapatkan pencerahan dari bacaan Injil, bahwa bila orang datang pada Yesus dan percaya pada kuasa Yesus, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ia akan selalu memberi jalan keselamatan. Saat mereka datang dan menyerahkan diri pada Yesus, yang mereka dapat adalah kesembuhan. Mereka sehat. Mereka boleh dipulihkan kembali. Kenapa? Karena mereka datang pada Yesus dan beriman kepada Yesus. Percaya bahwa Dia bisa menyembuhkan mereka. Tidak hanya itu yang terjadi, tapi Yesus juga mempunyai pedulian bahwa mereka harus memberikan harapan baru, kenyangan perut mereka. Apa yang dialami oleh banyak orang saat datang pada Yesus menjadi inspirasi untuk kita. Saya yakin kita tentu punya masalah. Kita mengalami sakit, mengalami derita. Kita mengalami banyak hal, keputusasaan, kecemasan dalam hidup kita. Dalam situasi yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Kisah Injil memberi contoh bagi kita hari ini. Orang-orang sakit itu menyadari sakitnya, penderita, datang kepada Yesus. Kalau itu yang kita lakukan dalam situasi sesuatu yang tidak baik, datang pada Yesus, saya percaya ada jawaban. Tapi pertanyaannya, apakah kita datang pada Yesus atau kita datang ke tempat yang lain?
Datang kepada Yesus hendaknya menjadi pilihan orang beriman. Pilihan terbaik orang beriman pada saat-saat sakit, saat mengalami problem dalam hidup, saat mengalami krisis dalam hidup, saat mengalami masalah dalam hidup. Ya, datang pada Yesus, berserah diri pada Yesus. Mintalah dan Dia akan memberikannya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.